Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Amalia Fitri Hamidi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dasar-dasar etika bisnis. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Alvina Amalia Fitri Hamidi 2020111602, kemudian Firdaus Bayu Kurniawan 2020111464, lalu Azhari Rizky Karomah 2020111554 dan Anissa Ifdalifa Putri 2020111603. Selanjutnya penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu definisi dari etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos atau bentuk jamaknya taeta yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Adat membangun suatu aturan kod di masyarakat, yaitu tentang bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang ada. Untuk membedakan apa yang baik atau yang buruk suatu kegiatan atau praktik, kemudian aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan tersebut dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang kemudian dijadikan sasaran oleh kegiatan ataupun praktik tersebut disebut dengan moralitas. Ilmu etika berdampingan dengan ilmu filsafat. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana usaha yang diperlukan untuk menafsirkan etika sering dilihat dari sudut pandang filsafat, karena filsafat sering dianggap sebagai induk dari ilmu etika. Terdapat berbagai definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun sebagian besar mengacu pada moralitas, sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai suatu bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral sebagai tolak ukur dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana semua hal itu dijadikan sebagai pandangan maupun pedoman dalam memahami lebih dalam mengenai etika. Selanjutnya adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Dalam diri setiap manusia memiliki semangat motivasi dan berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun ia berada dan terpenuhi semua keinginan yang diimpikan selama ini. Dan bisnis dianggap sebagai salah satu tujuan yang bisa mendorong manusia untuk memperoleh semua itu. Ini diperkuat dengan pendapat dari berbagai pihak bahwa dengan kepemilikan bisnis yang bersifat profitable menyebabkan seorang memiliki peluang untuk meraih keuntungan dari setiap keputusan dan mengalokasikannya keuntungan, terutama memiliki hak untuk menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan di wilayah mana bisnis itu berada. Jika bisnis tersebut berada di negara yang penduduknya beragama Islam, maka etika bisnis yang berlaku adalah etika bisnis agama Islam. Artinya, kita memahami jika manusia diberi kebebasan untuk menata dan membentuk tata kehidupan menjadi lebih baik. Namun, etika yang berlaku di tempat di mana bisnis tersebut berada harus dipatuhi, terutama jika bisnis tersebut ingin tetap mempertahankan aktivitasnya. Memang, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Dapat dilihat dari psikologis konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. Memang, fakta dan kenyataan jika perusahaan
tatanan kehidupan banyak terjadi di negara berkembang karena perangkat aturan di negara berkembang yang belum baik dalam bentuk konsep hingga aplikasi. Dan ini semakin diperparah oleh manusia rendahnya nilai sumber daya manusia atau SDM di negara berkembang. Ini menggambarkan dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat. Sementara bisa dipahami bersama jika pendidikan memegang peran penting dalam mendorong terbentuknya manusia yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan agar dapat berjalan secara konsisten dan konsekuen diperlukan kode etik yang mengikat bagi stakeholder bisnis, baik internal maupun eksternal. Tujuan keberadaan kode etik ini untuk memberikan cara pandang bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis yang beretika. Kasus ini dapat dilihat pada ditempatkannya tenaga karyawan kontrak untuk bekerja di berbagai sektor bisnis, di mana para karyawan kontrak tersebut dimisalkan masa kontraknya adalah 1 tahun, maka akan diperpanjang lagi jika pihak manajemen perusahaan merasa menginginkan untuk memperpanjang masa kontrak tersebut. Dan sebaliknya, jika pihak manajemen perusahaan tidak berkenan lagi, maka kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Yang lebih parah lagi, termasuk aturan-aturan dalam perjanjian kerja kontrak tersebut tidak dijelaskan tentang uang pesangon dan berbagai fasilitas jaminan lainnya. Dalam konsep etika bisnis, ini dianggap sebagai tidak etis dan benar-benar tidak menghargai manusia dalam konteks sebagai pekerja yang telah berbakti pada perusahaan. Namun, karena kenyataan pemerintah tidak memberi tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan sektor swasta memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Kasus pelanggaran etika yang merusak tatanan kehidupan juga terlihat pada kasus-kasus seperti bidang audit, marketing, human resource, produksi, dan finansial. Kasus auditor independen yang telah terlibat memberikan advice kepada kantor perusahaan yang diaudit ternyata telah menyebabkan pencemaran dan turunnya reputasi KAP atau kantor akuntan publik tersebut di depan publik, yaitu karena ia telah bertindak tidak independen. Yang selanjutnya, ruang lingkup etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah yang pertama, tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Yang kedua, kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis dan sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Dan yang terakhir, peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga. Yang selanjutnya, permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi dalam bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu yang pertama, anggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Hal ini dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipenuhi. Yang kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, etika bisnis diabaikan. Keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten termasuk peraturan negara, atau sering terjadinya perbenturan kepentingan aturan kode etik
antara pembisnis kecil dengan pebisnis besar, terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. Keempat, kondisi dan situasi realita menunjukkan kondisi pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. 5. Kasus dan solusi. Kasus mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau FI disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk tingkat jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam $1,5 sampai $3. Padahal bandingan gaji di negara lain mencapai $15 sampai $35 per jam. Sejauh ini kerumitannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja. Entah apa dasar pertimbangannya. Solusi dari masalah di atas adalah sebagai perusahaan berlabel MNC atau multinational company yang berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari Amerika Serikat, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal memberikan gaji yang layak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai bertemu besok untuk sesi tanya jawab. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.